Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Retnosari. Saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Salatiga. Saya akan melaksanakan uji kinerja saya di kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi, subtema Zakat Fitrah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siap. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana? Ini. Anak-anakku yang ibu sayangi, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita sehat walafiat selalu ya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah anak-anakku, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa sebelum belajar. Tapi diiringi dengan lagu Tangan di Atas. Semua bisa lagu Tangan di Atas? Bisa, Bu. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita berdoa dulu agar nanti dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Tempat duduk siap, doa mulai. Doa selesai. Nah anak-anakku, kita tadi sudah berdoa. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air dan juga bangsa kita. Kepada anak-anakku semuanya, silahkan berdiri sebentar. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. 1, 2, 3.
coba dikeluarkan peralatan belajarnya. Bukunya dikeluarkan, alat tulis menulisnya juga dikeluarkan, buku LKS-nya juga dikeluarkan. Ya, baju yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Nah, begitupun dengan tempat dudukmu agar kalian bisa nyaman untuk belajar. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Oke, ya. Anak-anakku, coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, gambar yang ada di depan ini, sedang apakah mereka ini? Membayar zakat, Bu. Sedang membayar zakat. Nah, di sini itu ada bapak-bapak yang membawa bungkusan. Nah, bungkusan ini berupa apa sih? Ya, berupa beras. Jadi kebutuhan pokoknya apa? Kalau beras ya beras, kalau gandum ya gandum, kalau jagung ya jagung. Nah, ini di sini ada amil ya. Amil itu adalah seorang panitia yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Nah, anak-anakku, zakat apa yang biasanya dibayarkan ketika bulan Ramadan ini? Zakat fitrah, Bu. Ya, zakat fitrah. Jadi hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang materi zakat fitrah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna zakat fitrah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan perilaku terpuji sebagai bukti mengimani makna zakat fitrah. Nah, anak-anakku pasti banyak yang bertanya, Bu, apa sih itu yang dimaksud dengan zakat? Kenapa kok kita umat Islam harus membayar zakat? Lalu siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat? Dan siapa saja yang berhak menerima zakat? Nah, anak-anakku, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Video ini nanti kita akan sama-sama mengenal apa itu zakat fitrah. Nah, anak-anakku, silahkan kalian simak video yang akan Ibu tayangkan ini untuk bisa mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu semua, sehingga nantinya anak-anakku bisa mengerjakan tugas yang Ibu guru berikan. Silahkan anak-anak simak dulu video ini. Kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melakukannya. Kewajiban ini juga termasuk ke dalam rukun Islam. Lalu, apa itu zakat fitrah? Menurut Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, anak-anakku, tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Iya, sekarang Bu Guru mau bertanya dulu. Nah, pertanyaan pertama, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan zakat? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Rangga. Zakat itu untuk membersihkan diri, Bu. Zakat juga diwajibkan atas yang muslim, Bu. Iya, beri tepuk tangan untuk Mas Rangga. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira kapan kita membayar zakat? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu, Oh iya, Mbak Marsha. pada bulan Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bu Guru. Iya, beri
Guru dulu ya. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, bayar zakat. Keempatnya, puasa. Kelima, pergi haji naik pesawat. Wus, wus. Semua bisa, anak-anak? Bisa, Bu. Coba kita sama-sama. 1, 2, 3. Lantas, apa itu Bu zakat? Kenapa kok kita umat Islam harus membayar zakat? Nah, anak-anakku, zakat itu secara bahasa berasal dari kata zakah, yuzaki, dan tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Ya, yang dimaksud dengan bersih itu apa? Yang bersih itu adalah jiwa kita. Yang suci itu adalah harta kita yang kita keluarkan. Dan tumbuh dan berkembang itu artinya harta yang kita keluarkan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, jadi zakat itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga. Yang hukumnya apa anak-anak zakat itu? Wajib. Wajib bagi semua umat Islam yang harus dibayarkan ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, anak-anakku, dalam berzakat itu ada 2 kelompok bagian, yaitu muzaki dan mustahik. Siapakah itu muzaki? Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Jadi, orang yang mengeluarkan zakat ini dinamakan siapa tadi? Muzaki. Iya, muzaki. Selanjutnya ada satunya lagi, mustahik ya. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalian, anak-anakku, harus bisa membedakan ada muzaki dan mustahik. Siapa itu muzaki? Orang yang mengeluarkan zakat. Satunya ada mustahik. Siapa itu mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Iya, jadi anak-anakku, kalian pernah dengar tidak orang yang bersedekah, orang yang berinfak, atau orang yang membayar zakat itu akan jadi miskin? Tidak, Bu. Tidak ya, justru malah sebaliknya. Karena apa? Karena pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara istilah zakat itu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Nah, anak-anakku, ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? 8, Bu. Iya, 8. Jadi zakat itu bukan sembarangan dikasih, tapi ada 8 golongan. Nah, 8 golongan itu siapa saja? Ya, yang pertama ada fakir. Coba dibaca sama-sama, fakir itu. Yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Ya, jadi fakir itu dia tidak mempunyai harta, tidak punya penghasilan, maka kita wajib untuk membantu. Ya. Selanjutnya ada miskin. Apa itu miskin? Dibaca sama-sama. Yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
dia mempunyai penghasilan ya, tapi dia itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya buruh nyuci. Buruh nyuci itu penghasilannya berapa? Kurang lebih 10.000 sampai 25.000 per hari. Coba kalian bayangkan, buruh nyuci itu mempunyai anak 3. Anaknya itu semuanya sekolah. Nah, kira-kira dengan uang sekitar 10.000 sampai 25.000 itu cukup tidak untuk seharinya? Tidak, Bu. Iya, tidak cukup ya. Maka dari itu dia dimasukkan ke dalam golongan miskin. Iya, ke dalam golongan miskin. Dia bekerja, dia punya penghasilan, tetapi dia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu dinamakan miskin. Selanjutnya yang ketiga ada amil. Amil itu siapa? Yuk dibaca bareng-bareng. Iya, ini amil ini biasanya ada di masjid ya biasanya. Selanjutnya ada mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah. Yang baru masuk ke agama Islam itu yang bagaimana? Jadi sebelumnya ya, sebelum dia masuk ke agama Islam, dia itu beragama non-Islam. Contohnya Kristen, Hindu, Buddha. Nah, lalu dia masuk ke dalam agama Islam, itu yang dinamakan mu'alaf. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Nah, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima ada rikob. Rikob itu hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Jadi rikob ini bisa dikatakan sebagai budak. Nah, selanjutnya ada gorim. Gorim itu orang yang terlilit hutang. Nah, ada juga fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang berdakwah itu bisa termasuk fisabilillah. Dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Nah, anak-anakku, agar kalian lebih mudah menghafalkan 8 golongan tadi, kita akan nyanyi bersama. Lalu nanti kita akan tirukan ya lagu ini. Ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada fakir yang tak punya harta. Ada miskin yang selalu kekurangan. Bisa semua anak-anak? Bisa, Bu. Ya, kita coba nyanyi bersama-sama. Ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada fakir yang tak punya harta. Ada miskin yang selalu kekurangan. Ada rikob dan amil zakat. Ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Ada gorim yang banyak hutang. Fisabilillah Ibnu Sabil perantauan ya. Sudah hafal semua anak-anak? Sudah, Bu. Coba Bu Guru cek dulu ya. Pertanyaan pertama, Mbak Masya, ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat, Mbak? 8 golongan, Bu. Iya, ada 8 golongan.
Lalu 8 golongan itu siapa saja? Coba kamu sebutkan. Ada fakir, miskin, amil, rikab, mu'alaf, gorin, fisabilillah, ibnu sabil, Bu. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Masya. Selanjutnya pertanyaan kedua, Mbak Vivi. Nah, mu'alaf itu apa toh Mbak artinya mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang baru masuk agama Islam, Bu. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Vivi. Pertanyaan ketiga, Mbak Marsha. Ibnu Sabil itu apa toh Mbak artinya? Ibnu sabil yaitu orang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya, Bu Guru. Iya, beri tepuk tangan untuk Mbak Marsha. Ibu Guru anggap kalian semua sudah hafal ya. Itu tadi adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Tidak, Bu. Apakah semua sudah paham? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah paham, di sini Ibu Guru akan bagikan kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama ada Mbak Vivi, Mbak Cinta, Mas Arya, Mas Arfa, dan Mas Dino. Kelompok yang kedua ada Mas Ardiansyah, Mbak Marsha, Mas Muhammad, Mbak Khadijah, dan Mas Fata. Kelompok yang ketiga ada Mas Rangga, Mbak Masya, Mas Putra, dan Mbak Reva. Silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan. Nah anak-anakku, ini ada lembar tugas kelompok kalian masing-masing. Nah, ini nanti ya kalian silahkan cari, kalian jawab sesuai dengan video yang sudah Ibu tayangkan tadi dan sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Atau bisa juga kalian mencari referensi di buku, itu boleh ya. Ibu Guru bagikan ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3 ya. Ibu Guru beri waktu kalian 10 menit ya. Cukup tidak waktunya? Cukup, Bu. Ya, silahkan kalian mulai berdiskusi. Sudah semua anak-anak? Sudah. Setelah ini nanti kalian akan membacakan hasil diskusi sesuai kelompoknya masing-masing ya. Tapi sebelum itu kita akan ice breaking dulu. Nah, anak-anakku silakan berdiri sebentar, kita ice breaking dulu. Kita lanjutkan untuk presentasi kelompok. Yuk kita mulai presentasi kelompoknya ya. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan perwakilan kelompok 1 berdiri. Kelompok 1 membacakan hasil diskusi dari soal nomor 2. Silahkan. Siapa sajakah orang yang berkewajiban dalam membayar zakat fitrah? Orang yang berkewajiban dalam membayar zakat fitrah itu adalah setiap muslim yang telah mencapai batas tertentu, baik secara usia maupun kemampuan ekonomi. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan untuk diri sendiri dan setiap anggota keluarga termasuk anak-anak, orang tua, dan keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga. Kesempatan ini juga digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Jadi, selama kita memenuhi kriteria tersebut, kita wajib membayar zakat fitrah. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan perwakilan dari kelompok 2 berdiri untuk membacakan hasil diskusinya.
Ya, silakan kelompok 2, kamu perwakilan kelompok 2 membacakan hasil diskusi dari soal nomor 1. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, Bu Guru, pada bulan Ramadan. Kemudian itu sebagai bentuk kepedulian terhadap yang membutuhkan, Bu Guru. Zakat fitrah biasanya berupa makanan pokok kalau di Indonesia atau daerah seperti beras, gandum atau sejumlah uang tertentu, Bu Guru. Zakat fitrah itu membayar kebutuhan pokok. Lantas di daerah kita itu kebutuhan pokoknya apa, Mas Fata? Beras, Bu Guru. Ya, jadi kita tinggal di Pulau Jawa, otomatis kebanyakan dari kita itu kebutuhan pokoknya adalah beras. Berarti jawaban dari kelompok 2 benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan Mas Fata bisa duduk kembali. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan perwakilan kelompok 3 untuk berdiri. Mengapa kita wajib membayar zakat fitrah? Alasan kita membayar zakat fitrah karena semua harta yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan membayar zakat termasuk dalam rukun Islam. Tangan untuk kelompok 3. Silakan Mas Putra boleh duduk kembali. Sudah semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sudah semuanya. Silakan perwakilan kelompoknya tadi hasil diskusinya silakan dikumpulkan ke depan. Baik anak-anakku semuanya, semua sudah membacakan hasil diskusinya, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, siapa di antara kalian yang belum paham materi hari ini? Ada pertanyaan atau tidak? Iya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu Guru akan membagikan tugas yang sudah Ibu Guru siapkan untuk masing-masing individu. Ibu Guru akan membagikan kalian soal yang sudah Ibu Guru sediakan. Ya, ini Ibu Guru beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Iya. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Sekarang Ibu Guru minta kalian satu persatu mengumpulkan lembar kerja yang sudah kalian kerjakan tadi. Silahkan. Ya. Nah anak-anakku, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Iya, zakat fitrah. Lalu sikap apa yang dapat kita tanamkan setelah kita belajar materi zakat fitrah ini? Dermawan, Bu. Iya, selain dermawan apa lagi? Peduli, Bu. Iya, jadi dermawan, peduli, saling berbagi itu merupakan salah satu sikap yang dapat kita tanamkan setelah kita belajar materi zakat fitrah ini. Ya, nah anak-anakku, hari ini kita sudah belajar materi tentang zakat fitrah. Ibu Guru berharap kita semua menjadi orang-orang yang gemar untuk bersedekah, berinfak, dan termasuk di dalamnya membayar zakat. Agar apa? Agar kita mendapatkan berkah dan ridho dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu juga mengingatkan kalian jangan hanya belajar di sekolah saja, tapi di rumah juga harus rajin belajar, nggih ya. Untuk minggu depan kita akan belajar materi tentang sedekah dan infak. Jadi nanti anak-anakku sampai di rumah dibuka bukunya, dibaca bukunya, dibaca materi tentang infak dan sedekah. Sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Tidak, Bu. Ya, kalau sudah tidak ada, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini.
dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bareng-bareng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.